Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Vika Hengki Fargana, Vicky Ananta Sulitno, dan saya sendiri Ridho Trihutomo akan mempresentasikan materi tentang masa lanjut usia. Langsung saja ke pokok pembahasan. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian lanjut usia, klasifikasi lanjut usia, karakteristik lanjut usia, perubahan pada lanjut usia, dan yang terakhir ada permasalahan lanjut usia. Yang pertama ada pengertian lanjut usia. Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita. Jadi, secara umum seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang kedua, ada klasifikasi tentang lanjut usia. Ada beberapa pendapat para ahli mengemukakan tentang batasan usia atau klasifikasi lansia, yang diantaranya yang pertama menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO World Health Organization ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada usia pertengahan atau middle age yang berusia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada lanjut usia atau elderly yang berusia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua atau old yang berusia 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat usia sangat tua atau very old yang berusia lebih dari 90 tahun. Yang kedua menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada di sini ada 2. Yang pertama usia lanjut dan usia lanjut dengan resiko tinggi. Usia lanjut ini berusia 60 sampai 69 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Selanjutnya, karakteristik lanjut usia. Karakteristik lanjut usia di sini antara lain ada 4. Yang pertama ada usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Dan yang kedua ada jenis kelamin. Lansia lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Bisa dilihat dari di desa-desa kalian atau di daerah-daerah kalian, pasti lansia atau seseorang lanjut usia ini didominasi oleh seorang perempuan, yaitu yang artinya ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi itu adalah perempuan. Yang ketiga ada status perkawinan. Penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya, kebanyakan sebagian besar masih berstatus kawin dan ada yang sudah cerai mati. Dan yang terakhir ada kondisi kesehatan. Maksud dari kondisi kesehatan di sini, angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan bisa menjadi indikator kesehatan negatif. Jadi semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. Selanjutnya ada perubahan pada lanjut usia. Perubahan pada lanjut usia di sini antara lain ada yang pertama ada perubahan fisiologis, perubahan fungsional, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Perubahan psikologis pada lansia beberapa di antaranya kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks, dan sebagainya. Perubahan tersebut dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus-menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, dan lingkungan. Dan yang kedua, perubahan fungsional. Perubahan fungsi ini yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dengan tingkat keparahannya yang akan mempengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seseorang lansia. Yang ketiga ada perubahan kognitif. Perubahan atau gejala gangguan kognitif seperti kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal.
Dan yang terakhir ada perubahan psikososial. Psikososial sendiri merupakan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya yang melibatkan aspek psikologis dan aspek sosial. Psikologis menunjuk pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan psikososial lansia sendiri ada antara lain ada penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi sosial, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Langsung saja dari yang pertama tentang penurunan kondisi fisik. Penurunan kondisi fisik itu diantaranya tentang perubahan pada kulit, perubahan pada otot, perubahan pada persendian, perubahan pada gigi, perubahan pada mata, perubahan pada telinga, yaitu tentang fungsi pendengaran sudah mulai menurun sehingga tidak sedikit yang menggunakan alat bantu pendengaran, dan perubahan pada sistem pernapasan, artinya napas menjadi lebih pendek dan sering tersengal-sengal, dan hal ini akibat penurunan kapasitas total paru-paru, residu volume paru, dan konsumsi oksigen massal. Ini akan menurunkan fleksibilitas dan elastisitas paru. Dan yang kedua ada penurunan fungsi potensi seksual. Jadi penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia seringkali berhubungan dengan gangguan fisik seperti yang pertama ada gangguan jantung, gangguan metabolisme, ya kekurangan gizi karena pencernaan kurang sempurna atau nafsu makan sangat kurang, dan penggunaan obat-obat tertentu. Dan yang ketiga ada perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada umumnya perubahan ini diawali ketika masa pensiun atau sudah tidak lagi bekerja. Jadi di masa ini seseorang lansia akan kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, terus peran, kegiatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Jadi akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan kabur, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional dan sebagainya, sehingga menimbulkan keterasingan. Keterasingan terjadi pada lansia dapat membuat lansia semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain dan sering mengurung diri, sehingga lansia tidak bisa menjalankan peran sosialnya dengan baik. Dan yang terakhir ada permasalahan tentang lanjut usia. Permasalahan lanjut usia di sini ada 4, di antara lain yang pertama ada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan, dan masalah psikososial. Yang pertama masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun, atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut diharapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi, terus pemeriksaan kesehatan, dan kebutuhan sosial. Lansia yang memiliki pensiun kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Tetapi lansia yang tidak memiliki pensiun akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung atau menjadi tanggungan anggota keluarga. Dan yang kedua ada masalah sosial. Maksudnya memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Kurangnya masyarakat sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian dan mengurung diri. Ada masalah kesehatan. Di sini peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Dan yang terakhir ada masalah psikososial. Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan
sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, dan depresi. Hal ini biasanya bersumber dari munculnya stres psikososial yang paling berat seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, ataupun trauma psikis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.